Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya al-hadits tsarabi wa thalathun, hadis 34, wa an Jabirin yarfa'uhu. Jabir memarfu'kan hadis ini, maksudnya hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil hamilil mutawaffa anha, tentang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Qala, Rasul mengatakan, la nafaqata laha, dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Maksudnya dari harta warisan, ya. Hadis dikeluarkan oleh Baihaqi dan rawi-rawinya thiqah, akan tetapi dia mengatakan al-mahfudhu waqfuhu. Yang benar hadis ini mauquf. Jadi ringkasnya, hadis ini benarnya bukan sabda Nabi SAW, tetapi ini hanyalah pendapat dari Jabir radhiyallahu anhu. Itu yang dimaksud mauquf, ya. Jadi mauquf itu maksudnya hadis yang merupakan perkataan sahabat, bukan sabda Nabi SAW. Memang ada 3 istilah, ya. Ada istilah marfu', itu adalah sabda Nabi, mauquf itu adalah perkataan sahabat, maqtu' itu adalah perkataan tabi'in atau generasi setelahnya. Nah, maka di sini ketika dikatakan al-mahfudhu waqfuh, yang benar mauquf, itu berarti yang benar bukan sabda Nabi tapi perkataan sahabat, yaitu di sini adalah Jabir radhiyallahu taala anhu. Perkataan Jabir ini diterima oleh para ulama. Jadi kalau ada wanita yang hamil ditinggal mati oleh suaminya, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Kenapa? Dia sudah mendapatkan jatah warisan dari suaminya. Nah, sehingga dia tidak lagi ditambahi nafkah, tidak. Demikian juga janinnya yang ada dalam perutnya juga mendapatkan warisan dari bapaknya yang sudah mati. Nah, sehingga tidak perlu lagi ditambahi jatah sebagai nafkah, ya. Sudah cukup dengan warisan yang dia dapatkan dari suaminya tersebut. Berbeda dengan wanita hamil yang dicerai, ya. Kalau wanita hamil dicerai, maka dia masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Kenapa? Karena janin yang ada dalam perutnya itu adalah milik suaminya. Sementara ibunya yang mengandung ini hanya tempat penitipan saja, ya. Jadi anaknya bukan dinisbatkan kepada ibunya, anaknya dinisbatkan kepada bapaknya. Karena yang punya air, punya mani adalah bapaknya di situ. Sehingga anak ini milik bapak, bukan milik ibu, okay? Sehingga ibunya hanya tempat penitipan saja. Nah, maka karena dititipi anak oleh suami tadi, maka si penitip ya harus kasih nafkah dong, okay? Nafkah untuk si ibunya tersebut dan juga nafkah untuk si janinnya kalau itu masih dalam masa iddah. Kalau sudah keluar dari masa iddah, maka nafkah tetap harus diberikan, dan itu sebagai jatah dari janinnya. Karena janin ini memakan susu yang ada pada tubuh ibunya, atau makanan yang ada pada tubuh ibunya, dan makanan itu muncul dari makanan yang dia makan. Nah, otomatis ibunya makan sesuatu, ini harus diganti oleh mantan suaminya yang sudah mencerainya tadi, ya. Dalilnya dalam Al-Quran pada surah At-Talaq tadi yang saya bacakan, ayat 6 tadi, ya. Allah mengatakan, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin. Kalau wanita yang dicerai itu hamil, maka nafkailah kepada mereka hatta yadha'na hamlahun, sampai mereka itu melahirkan anaknya. Dan ini mencakup masa iddah maupun di luar masa iddah. Kalau masa iddah, maka nafkahnya itu untuk si ibu dan bayinya. Sementara ketika sudah melahirkan, maka masih dinafkahi, tetapi nafkahnya untuk si bayinya. Tapi kita lanjutkan Kitabur Radha'ah, kitab tentang penyusuan. Maksudnya di sini adalah penyusuan yang menyebabkan mahram. Jadi seorang ibu menyusui seorang anak yang bukan anak dia. Nah, kapan anak ini menjadi anak susuan dan kapan tidak, itu yang akan dibahas. Hadis yang ke-35, al-haditsul khamis wa thalathun. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana fima unzila, di sini tertulis unzilu, mestinya unzila, ya. Kana fima unzila fil Quran, dulu termasuk yang diturunkan dalam Al-Quran adalah ayat yang bunyinya itu asyru radha'atim ma'lumati yuharrimna, 10 kali penyusuan yang diketahui itu menyebabkan mahram. Thumma nusikhna, kemudian ayat ini dinasakh bi khamsin ma'lumatin, dengan 5 kali penyusuan yang diketahui.
Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi wafat, wahiyya, dan ayat tersebut fima yuqra'u minal Qur'an, termasuk apa yang masih dibaca orang dari Al-Qur'an. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ada ayat-ayat yang mansukh di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, "Ma nunsikh min ayatin aw nansa'ha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Atau "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha", ya dua qiraah, "Na'ti bi khairin minha aw mithliha." Apapun yang kami nasakh dari suatu ayat atau kami lupakan engkau terhadapnya, maka kami akan datangkan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Nah, maka ada ayat yang mansukh. Mansukh itu maksudnya dihapus. Nah, mansukh itu ada dua macam. Ada yang dihapus hukumnya, ada yang dihapus bacaannya. Tapi lebih lengkapnya ada tiga macam ya. Ada ayat yang dihapus hukumnya saja, tapi ayatnya masih ada. Ada yang dihapus lafalnya saja, tetapi hukumnya masih berlaku. Ada yang hukumnya dan lafalnya dihapus dua-duanya. Nah, mari kita pelajari tentang hadis ini. Dulu ada ayat yang mengatakan 10 penyusuan yang diketahui menyebabkan mahram. Ayat ini termasuk mansukh yang sudah dinasakh ayatnya atau lafalnya plus hukumnya. Dihapus dengan apa? Dengan ayat yang lain, yaitu bi khamsin ma'lumatin. 5 penyusuan yang diketahui itu menyebabkan mahram. Nah, ayat ini juga sudah mansukh, tapi hanya mansukh bacaannya saja. Mansukh lafalnya saja. Sehingga dari Al-Fatihah sampai An-Nas kita cari ayatnya nggak ada. Tapi hukumnya masih berlaku. Karena itulah di sini Aisyah mengatakan Rasulullah wafat, ayat yang menasakh tadi, ayat yang mengatakan 5 kali penyusuan tadi, itu masih dibaca orang dari Al-Quran. Maksudnya dibaca oleh mereka-mereka yang tidak tahu bahwasanya ayat itu sudah dihapus lafalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih baca karena dikira ayatnya belum dihapus, lafalnya belum dihapus. Padahal yang benar adalah bahwa lafalnya sudah dihapus, sudah tidak ada dalam Mushaful Quran yang kita dapatkan 30 juz ini, tapi hukumnya masih berlaku. Jadi ringkasnya, bahwasanya penyusuan yang menyebabkan mahram itu adalah kalau penyusuannya khamsin, 5 kali. Yang dimaksud 5 kali adalah 5 kali makan. Seperti kalau kita makan sehari kan 3 kali kan, pagi, siang, sore. Nah, maka 1 hari bagi orang dewasa makannya 3 kali. Kalau ini bayi dihitungnya adalah per makan. Dan biasanya kan setiap 2 jam bayi itu minta susu lagi. Nanti 2 jam lagi minta lagi susu ibunya, begitu. Nah, maka 1 hari itu bisa 5 kali susuan. Karena kalau setiap 2 jam minta susu, maka 5 kali susuan dalam 1 hari sangat-sangat memungkinkan. Dan itu harus maklumat, harus diketahui. Yaitu diketahui betul-betul 5 kali. Sehingga kalau ragu-ragu apakah 5 ataukah 4, ini masih belum menyebabkan mahram. Kenapa? Belum memenuhi syarat maklumat. Jadi syaratnya 2 ya. Syarat pertama harus 5 kali. Kalau kurang dari 5 kali, maka belum menyebabkan mahram. Syarat yang kedua harus diketahui, tidak diragukan. Kalau diragukan tidak menyebabkan mahram. Termasuk misalnya contohnya ada seorang wanita yang mungkin akalnya agak bermasalah. Dia mengatakan saya sudah menyusui kamu 5 kali. Nah, ini diragukan. Kenapa? Yang ngomong orangnya nggak jelas. Benar nggak ucapannya seperti ini ya? Karena dia dikenal misalnya akalnya ada kurang beres sedikit, nah, sehingga ucapannya masih meragukan, ini tidak bisa menyebabkan mahram. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam
kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.